Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Indri Khofifah, NIM 4319051. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS ilmu kalam. Pertama yaitu, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Yang kedua, analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran dalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Untuk pertanyaan nomor 4, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislaman, maka terjadi perbedaan. Analisislah perbedaan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan, dan keadilan Tuhan. Untuk jawaban soal nomor 1 yaitu perlu, karena mempelajari ilmu kalam dapat menambah pengetahuan. Selain itu, ilmu kalam akan memberikan fondasi atau dasar kebahagiaan pada seseorang yang mempelajarinya, karena dalam ilmu kalam pada agama Islam akan dibahas masalah ketuhanan. Metode yang diterapkan secara paling mendasar dengan membaca Al-Quran dan belajar secara sama isi darinya, kemudian mengamalkan secara intensif yang disajikan berdasarkan kemampuan daya pikir individu yang ditopang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui tahapan demi tahapan. Persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Baik ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa kesenggapan atau kasyaf, kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran melewati beberapa jalan, yaitu maklumat, hal, kemudian fana. Kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio dan ditujuan kepada nas, Al-Quran dan hadis. Kebenaran dalam filsafat berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada atau wujud yang tidak dapat dibuktikan dengan riset empiris dan eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran dengan menuangkan akal budi secara radikal, integral, dan universal. Aliran Khawarij. Dasar pemikiran aliran Khawarij yang paling menonjol adalah bahwa pelaku dosa besar tergolong orang kafir, sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Di samping itu, mereka memiliki pemikiran khas tentang iman. Iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota. Dan sejalan dengan definisi tersebut, maka orang beriman yang tidak mengamalkan ajaran agamanya termasuk dosa besar dan mereka termasuk golongan kafir. Yang kedua, aliran Murji'ah. Orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir karena mereka masih berkeyakinan bahwa Tuhan mereka ialah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, Al-Quran sebagai pedoman, rukun iman lainnya. Adapun masalah tempat ketika di akhirat, apakah akan masuk surga atau neraka, atau masuk neraka dulu baru masuk surga, ditunda sampai ada keputusan akhirnya dari Allah. Aliran Jabariyah. Menurut Jabariyah, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Semua gerak dan perbuatan manusia itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala dan siksa akibat perbuatan baik dan jahat yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, aliran Qadariyah. Pemikiran Qadariyah yang paling menonjol adalah masalah perbuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Yang selanjutnya, aliran Mu'tazilah, yaitu ada pemikiran at-tauhid atau tauhid, al-adl atau keadilan, al-wa'id atau janji dan ancaman,
al-manzilah, bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi, dan amar ma'ruf nahi munkar, perintah mengerjakan kebajikan dan melarang kemungkaran. Yang selanjutnya aliran Asy'ariyah. Sifat Allah, menurutnya Allah SWT mempunyai sifat 20. Sifat-sifat tersebut kepada di luar zat Tuhan dan zat Tuhan itu sendiri. Yang selanjutnya aliran Maturidiyah atau dalil perlawanan arah, dalil terbatas dan tidak terbatas, dalil kausalitas. Di kalangan umat Islam umumnya teologi yang bernaung di bawah payung Ahlussunnah wal Jamaah yang paling populer dan terkenal adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini melihat karena keduanya dalam penerapan ajarannya mengikut pada mazhab-mazhab yang sudah tersebar di kalangan masyarakat Muslim dan terkenal lebih dulu, di mana teologi Asy'ariyah lebih cenderung kepada mazhab Asy-Syafi'i dan teologi Al-Maturidiyah lebih condong kepada mazhab Al-Hanafi. Kedua aliran ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia, lebih dikenal dengan pengikut mazhab As-Syafi'iyah dan benua Asia pada umumnya, bahkan di seluruh antero dunia terdapat penyebarannya lebih banyak di Jazirah Arab. Mungkin dikarenakan mazhab Hanafiyah itu sendiri lebih pertama muncul dibanding mazhab Hanafiyah. Aliran Al-Maturidiyah memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap pemahaman teologi dalam bidang ilmu kalam maupun pada dasarnya pengikut kedua mazhab tersebut dari kaum muslimin tidak mengatakan langsung bahwa mereka penganut dari salah satu aliran teologi tersebut. Akan tetapi penerapan paham teologi mereka khususnya dalam bidang ilmu kalam dapat diketahui. Walaupun teologi Al-Asy'ariyah lebih dikenal di kalangan umat Islam, namun ajaran-ajaran Al-Maturidiyah cukup populer. Ajaran-ajaran Al-Maturidiyah bukan hanya dalam bidang ilmu kalam, akan tetapi juga dalam bidang tafsir, fikih, dan usul fikih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Dari segi arah penetapan hukum pelaku dosa besar dan timbul konsep iman dan kufur diawali dari pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian berakhir dengan peristiwa Tahkim yang menyebabkan pecahnya 3 kelompok pada saat itu. Berawal dari peristiwa tersebut, mulailah dibicarakan pelaku dosa besar dan hukum yang mengenai mereka beriman ataukah telah kufur. Pandangan dari aliran terhadap pelaku dosa besar iman dan kufur dapat dilihat pada Khawarij, memandang bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar padanya dihukum kafir. Kaum Murji'ah cenderung menunda hukum yang mengenai orang mukmin yang melakukan dosa besar tersebut pada hari kekafiran. Seorang Mu'tazilah menempatkan orang mukmin yang melakukan dosa besar berada di antara dua tempat atau di manzilah baina al-manzilatain. Sementara pada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Asy'ari dan kelompok Maturidiyah yang pemikirannya merupakan antitesis dari pemikiran kaum Mu'tazilah. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.